Kalau seseorang diurapi Tuhan, kuasa Tuhan mengalir melalui diri orang tersebut untuk pelayanannya, maka kuasa supernaturalnya akan dirasakan oleh orang-orang yang dilayaninya. Saya pernah mengalaminya, teman-teman. Dan saya menyadarinya bahwa pengurapan dari Tuhan itu bukan hanya untuk pendeta saja, tetapi untuk semua orang yang percaya Yesus Kristus. Halo Sobat Donpras, apa kabar semuanya? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik. Ingat teman-teman, pada tanggal 27 April, yaitu Sabtu ini jam 9 malam, akan ada live streaming. Saya akan menulis live link streamingnya di bawah video ini. Judul hari ini adalah Urapan Tuhan. Teman-teman, pengurapan dari Tuhan itu adalah sesuatu yang wow, amazing, adalah sesuatu kehormatan buat kita dijadikan partner oleh Tuhan. Sebelum berbicara tentang pengalaman pribadi saya mau teman-teman mengerti akan hal ini. Apa itu pengurapan? Pengurapan dalam perjanjian lama adalah suatu otoritas dari nabi atau imam untuk mengurapi orang yang telah Tuhan persiapkan untuk satu jabatan. Seperti Samuel mengurapi Daud yang diurapi menjadi raja. Walaupun Daud waktu itu belum menjadi raja, tetapi urapan itu membawa Daud menjadi raja pada akhirnya. Dalam 1 Samuel 6:12, teman-teman bisa buka firman Tuhan atau Alkitab, aplikasi yang ada di aplikasi atau di buku. Kemudian disuruhlah menjemput ia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Ayat ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kuasa Tuhan ada pada Daud ketika Samuel mengurapi Daud. Dan itu bisa kita tahu dari firman Tuhan bahwa pada akhirnya Daud menduduki posisi sebagai raja menggantikan Saul. Kuasa Roh Kudus menyertai Daud saat itu ketika Samuel telah mengurapi Daud. Nah, pada perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru yang kita ketahui bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus itu di dalam diri kita. Dan dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, dan saya percaya ayat ini meneguhkan kita. Kita semua sudah diurapi Tuhan. Tetapi, ayat yang berbunyi, tetapi, kalau ada tetapi perhatikan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu sudah mengetahuinya. Pengurapan Tuhan sudah ada buat kita, teman-teman. Orang-orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi pertanyaannya bukan apakah aku diurapi Tuhan? Ya, kita semua orang-orang percaya Yesus Kristus diurapi Tuhan sesuai dengan 1 Yohanes 2:20. Jadi, kebanyakan pertanyaan orang, kenapa aku tidak diurapi seperti pendeta-pendeta besar, seperti Bapak Philip Mantova, seperti Bapak yang lainnya, Benny Hinn, atau siapapun yang saudara kenal, dipenuhi dengan urapan setiap pelayanannya atau kehidupannya. Tetapi ingatlah bahwa 1 Yohanes 2:20 meneguhkan kita bahwa Tuhan itu tidak memandang muka dan Tuhan memberikan pengurapannya buat kita semua. Jadi, teman-teman, pertanyaan yang paling tepat adalah bagaimana kita memaksimalkan urapan yang Tuhan beri di dalam diri kita. Sebelum ke situ, saya akan berbicara tentang fungsi dari pengurapan itu. Yang pertama, fungsi dari pengurapan yang sudah ada pada diri kita untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, dan untuk mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Iya dong. Kuasa Tuhan di dalam diri kita harus mempunyai tujuan dan tepat pada sasarannya, yaitu untuk melayani
tubuh Kristus, atau menyatakan kasih-Nya kepada pribadi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, di dalam hati kita orang percaya. Dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 itu meneguhkan kita. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ada pada siapa? Pada saudara dan saya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Puji Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melayani, untuk menyatakan kasih, untuk mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Dikatakan dalam Yesaya ayat 61 bahwa Ia mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baiknya adalah Yesus yang hidup itu ada di tengah-tengah kita. Yesus yang dahsyat itu telah mengampuni dosa kita. Yesus mati dan bangkit dan berada bersama Tuhan untuk penggenapan semua janji firman Tuhan, supaya kita hidup penuh kemenangan di dunia ini. Jadi teman-teman, kita tidak boleh menyerah ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah mengurapi kita. Ya, saudara dan saya orang yang diurapi Tuhan, orang yang dikuduskan Tuhan, orang yang dilayakkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang gagah berani. Luar biasa Tuhan kita. Jadi apapun persoalannya, keuangankah, pernikahan, masa depan, kekecewaan, tunggu sebentar. Engkau harus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Katakan di cerminmu berkali-kali, katakan bahwa aku diurapi Tuhan untuk mengutus, menyampaikan kabar baik. Di dalam diri aku ada kebaikan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Barang siapa yang percaya Yesus, dia akan menerima kekekalan dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Bukan hanya di kehidupan nanti, tetapi sekarang. Luar biasa. Jadi teman-teman yang menonton video ini, ketahuilah bahwa teman-teman diberikan kuasa yang sama dengan semua pendeta yang teman-teman lihat diurapi Tuhan. Tetapi teman-teman selalu bertanya, gimana caranya kuasa itu benar-benar aku alami, bukan hanya aku dengar. Nah, ini adalah pertanyaan dari hati yang paling dalam pasti. Karena apa? Karena orang-orang berkata, loh kok aku tidak seperti pendeta itu yang ketika berdoa, doanya langsung dijawab Tuhan. Oh, banyak ohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kuasa itu diberikan Tuhan buat kita. Saya cerita tentang pengalaman. Oke, pengalaman pribadi saya. Ingat waktu zaman COVID, saya waktu itu terpapar COVID pada tahun antara 2021 tengah ya. Waktu itu kan COVID yang Delta. Delta itu kan sangat menyeramkan ya. Karena kita tahu pasok untuk oksigen berkurang, orang-orang mencari tabung oksigen sangat susah. Dan ketika itu saya terpapar, saya ingat kejadian hari itu. Jadi saya masih di rumah dengan anak-anak. Saya tidur bersama istri saya dan anak yang nomor 2. Dan tempat kami ini kecil. Jadi interaksinya sangat dekat sekali. Jadi ketika saya terpapar oleh COVID dan setelah saya dites dan benar hasilnya saya positif COVID, istri saya langsung berdoa dan berkata dengan otoritas bahwa tidak ada virus yang akan terjangkit di dirinya dan anak-anak. Dan rumah ini, rumah yang kami tinggalkan, dikuduskan dengan darah Yesus Kristus. Ya tentu waktu itu saya harus keluar dari rumah untuk menyendiri, karantina kan waktu itu ya kan. Jadi saya kurang lebih
sehari setelah dites langsung saya pindah ke rumah ibu saya yang kosong di daerah Jakarta Selatan, kemudian mengalami pemulihan. Dan luar biasanya, kalau saya bilang itu tidak mungkin untuk istri dan anak-anak saya tidak terjangkit COVID, karena saya tidur bersebelahan. Tapi puji Tuhan, kuasa urapan Tuhan mengalir dari otoritas yang percaya bahwa kuasa itu sudah ada di dalam diri orang percaya. Dan istri saya mempraktekkan dan mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus itu. Luar biasa. Jadi anak saya dan dua anak saya dan istri saya terbebas dari COVID. Dan puji Tuhan, tepat sebulan saya dinyatakan sudah negatif dan sembuh dari COVID. Nah, hal mengenai satu urapan yang ada dalam diri kita harus kita berani dan percaya untuk kita praktekkan, teman-teman. Jadi kuasa itu benar-benar akan mengalir ketika kita tahu siapa kita di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kuasa identitas dalam Kristus adalah ketika kita mengetahui bahwa kita juga diurapi Tuhan, bukan hanya orang tertentu. Yang berikutnya, saya ingat pengalaman saya ketika saya baru-baru ini, anak saya pulang sekolah dan kemudian demam. Demamnya tinggi, kemudian kami memeriksakannya ke rumah sakit terdekat, ke puskesmas, dan ketika tes darah, leukosit dan trombositnya menurun. Dalam beberapa hari itu tidak juga turun leukosit dan trombositnya, dan dinyatakan dalam surat ketika kami sudah memeriksakan darah anak kami itu bahwa tidak terjangkit DBD atau penyakit tipes lainnya. Dan saya berkata, tidak bisa begini. Saya mengambil otoritas buat anak saya dengan mengoleskan minyak di kepalanya dan berkata, di dalam nama Yesus Kristus, aku klaim buat tubuh ini mengalami kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Dan kuasa ini mengalir dalam tubuhmu, Michelle Joy. Aku katakan begitu buat anakku. Dan aku berkata, nanti sore semua demammu akan berlalu dan kamu akan ke sekolah lagi. Setelah lebih dari 5 hari dia tidak masuk sekolah. Gurunya juga was-was dan berkomunikasi melalui WhatsApp dengan kami orang tuanya. Puji Tuhan, kuasa itu mengalir dan anak kami sembuh dan sekarang sudah beraktivitas normal kembali. Teman-teman, yakinlah bahwa kuasa urapan Tuhan itu bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi untuk kita. Bagaimana memaksimalkan urapan? Ya kan, saya tidak berbicara bagaimana mendapatkannya. Kenapa? Karena kita sudah diurapi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 20 tadi. Yang pertama, yang sederhana, fokus pada Yesus. Artinya, Kolose 3 ayat 2 mengatakan, set your mind on things above. Ini, prioritasmu harus benar. Prioritasmu harus firman. Karena firman adalah sumber kehidupan kita. Bukan pada hal-hal yang ada di dunia ini, bukan pada gaji kita, bukan pada kepintaran kita, tetapi sumbernya adalah Tuhan. Ketika kita mengetahui dan tahu, oh, urapan itu akan maksimal dalam diri saya dan bisa saya gunakan kapan saja ketika saya memfokuskan perhatian saya pada Yesus. Dan sekali lagi, ini peneguhannya dari direktur Bible School di Charis Bible College, di mana saya belajar. Seorang direkturnya, hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Bapak Andrew Wommack, berkata bahwa pengurapan Tuhan tidak terjadi ketika kamu mempelajari pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi didapat karena engkau bersekutu, berhubungan secara dekat dengan Tuhan. Wow, jadi buat teman-teman yang belum Tuhan taruh untuk sekolah Alkitab, ketahuilah dengan merenungkan, dengan memfokuskan pada firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, teman-teman sedang memaksimalkan urapan yang ada pada diri teman-teman. Karena pada saatnya
ketika teman-teman membutuhkan urapan itu untuk dapat mengalahkan segala pekerjaan musuh yang menghalangi hidup teman-teman, yang menghalangi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang Tuhan sudah berikan, teman-teman bisa gunakan urapan itu. Juga saya mau katakan, tadi saya berkata tentang mengurapi dengan minyak. Itu bukan berarti minyak adalah satu kekuatan, tetapi yang paling penting adalah hati yang percaya. Ketika engkau mempercayainya, pakai air putih jadi. Jadi minyak itu adalah satu simbol kekuatan, tetapi intinya adalah firman Tuhan yang kita percayai. Kekuatan kita adalah pada Yesus Kristus. Fokus kita pada Yesus Kristus. Nah, teman-teman, dengan mengetahui hal ini, teman-teman bisa menyatakan kasihnya buat siapapun yang ada dekat diri teman-teman, keluarga teman-teman, tetangga, teman kantor, atau siapapun. Teman-teman akan menyatakan kasih Tuhan dengan hikmatnya. Ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, engkau akan terkejut. Kenapa? Karena pengalamanmu akan memperkaya imanmu, memperkuat imanmu. Teman-teman, saya percaya kekuatan Tuhan bersama teman-teman. Oke, dan saya percaya teman-teman yang menonton video ini mengerti bagaimana kuasa urapan itu bekerja dan mulai mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada minggu depan. Jangan lupa di subscribe. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.